Assalamualaikum guys, selamat siang. Perkenalkan, saya Ibu Masdia atau Ibu Ade. Baiklah guys, kita mulai dengan membuat manisan pepaya. Yang pertama bahan-bahannya yaitu sebuah pepaya mengkal, kemudian ada gula, kemudian ada daun pandan, kemudian ada kapur sirih. Ini kapur sirih. Kemudian ini ada namanya benang sela atau pijar. Kemudian kita sediakan wadahnya, yaitu ada pisau cutter, ada telenan atau alas untuk memotong. Kemudian ini ada air untuk perendam, kita gunakan untuk menggunakan kapur, nanti air kapur. Selanjutnya yaitu panci untuk perebusnya untuk membuat halua pepaya. Oke guys, bahannya sangat sederhana sekali. Ya, bahannya sangat sederhana sekali. Nah, baiklah. Kemudian kita sediakan wadahnya. Udah cukup wadahnya, udah cukup alat-alat kita. Oke. Selanjutnya yaitu kita lakukan setelah ada perkenalan alat-alat dan bahan-bahannya. Yang selanjutnya nanti yaitu cara pembuatannya. Oke. Oke, guys. Yang berikutnya kita akan melaksanakan pembuatannya. Yang pertama tadi udah ada air biasa. Kemudian ini ada kapur sirih. Sebelum kita kupas pepayanya, kapur sirihnya ini 1 buah pepaya, maka kapur sirihnya setengah sendok teh kita masukkan ke dalam wadah. Oke guys, ini dia. Udah, setelah kita pakai seperti ini, masukkan air kapurnya. Oke, selanjutnya kita kerjakan yaitu mengupas pepaya. Kita kupas pepayanya dulu. Oke. Setelah berhasil kita kupas, oke, ini ada saya bawa ini yang udah berkupas. Udah, setelah berhasil dikupas, kita potong-potong seperti ini. Kita belah pepayanya, kita belah, maka ini hasilnya 4. Oke, guys, coba perhatikan. Kemudian ini kita bikin kelopak bunganya, ya. Kelopak bunganya ini setelah kita potong seperti ini, kita bentuk ini sehingga dia bulat memanjang. Caranya guys, gampang. Udah bersih seperti ini, maka cara membuatnya begini guys. Kita membuat kelopak bunganya ada 4 atau 5 kelopak bunga, jangan putus, langsung kita iris pelan-pelan pakai ujung pisau seperti ini. Oke, setelah itu kita lubangin. Ini dia guys lubangnya. Oke. Setelah kita bentuk kelopak bunganya guys, ini banyak-banyak ya, biar nggak capek, kita nggak berulang-ulang. Kita rendamkan ke dalam air kapur. Sementara kita rendamkan air kapur, maka ini kita buat dulu tangkainya. Tangkainya guys. Kita bentuk tangkainya. Oke, kita potong, hati-hati ya guys. Udah, ini dia untuk tangkai-tangkainya. Kemudian ini kita bentuk ini seperti pita, terserah kayak mana seninya kita suka. Iya, ini ujungnya. Lalu setelah kita bentuk seperti, kita masukkan nih guys, kelopak-kelopaknya ini kita masukkan. Kita rangkai menjadi bunga. Oke, supaya dia lebih ketat, maka ini setiap ujungnya ini kita masukkan bunganya lagi untuk mengunci biar jangan lepas. Oke guys, ini dia, gampang kan? Kita buat beberapa tangkai yang banyak.
Oke guys, tadi udah banyak kan kita bikin kelopaknya yang banyak. Kemudian ini tadi udah tangki yang banyak. Tadi saya pindahkan karena wadahnya agak kecil, saya pindahkan ke lebih besar sehingga seperti kelopak-kelopak ini deh guys. Ini dia. Buat yang banyak rangkaiannya. Seperti ini dia guys. Ini dia. Ini hasilnya kelopak ini. Oke, kita rendam kira-kira lebih kurang 3 sampai 4 jam. Pakai air kapur, tapi air kapurnya harus terendam ini dalam pepaya ya. Apalagi selanjutnya guys, setelah kita membuat, udah kita bentuk kelopaknya, kita rendam dulu 3 sampai 4 jam ya. Sementara kita masak dulu airnya untuk mencelurnya ya. Air masaknya nih kita sediakan dulu. Oke, kita isi pakai air. Oke guys, tadi udah kita sampai pengukuran buah, membentuk buah menurut selera kita. Hari ini kita hidupkan, kali ini kita hidupkan kompor untuk merebus air untuk celuran namanya, dicelur atau perebusannya. Oke, kita udah berisi air, kita tutup sementara airnya mau mendidih. Maka yang ini pepaya yang kita ukir tadi kita cuci bersih, biar tidak berbau dengan kapur lagi, biar hilang baunya. Oke, kita mulai yaitu cara perebusannya, menjalani ini yang udah kita rendam ke air kapur guys. Kita cuci bersih biar rasa air kapurnya itu biar hilang. Oke, kita tiriskan. Kita cuci yang bersih sampai selesai, kita tiriskan. Nih guys, kalau udah kena air kapur dia kayak keras, tegang, dia kayak hidup. Ini dia, inilah hasilnya gunanya air kapur tadi. Oke guys, cantik kan? Halo, ini dia kalau udah kena air kapur kayak mekar dia. Oke. Inilah hasil dari ukiran kita, yaitu rangkaian bunga yang terbuat dari pepaya. Cantik kan guys? Oke, ini hasilnya setelah kita merendam tadi memakai kapur 3 sampai 4 jam. Oke guys. Oke guys, tadi udah kita bahannya udah kita cuci. Sekarang perebusan atau kita sebut dengan penceluran. Ini airnya udah kita didih, udah mendidih nih guys. Oke. Setelah mendidih, ini tadi 5 lembar. Kita tinggalkan 1 untuk nanti air gulanya. Yang ini kita potong-potong guys. Kita potong 4. Oke, kita masukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Setelah itu, ada tadi benang sela nih guys. Benang sela ini dapat kita beli di toko rempah. Apa gunanya ini? Ini gunanya agar ketika mencelur nanti ini untuk mengeraskan, nggak terlalu lembek, nggak rusak dia. Jadi setelah mendidih masukkan daun pandan, lalu masukkan pijar atau benang sela namanya. Jadi ini sepertiga dari sendok teh. Kita masukkan. Oke. Setelah kita masukkan guys, yang tahap berikutnya. Oke. Ini kita masukkan ini. Yang udah berangkai tadi, yang udah kita cuci bersih, kita masukkan ke dalam air rebusan. Oke, kita masukkan ke air rebusan. Ini sampai terbenam loh guys airnya. Kita masukkan. Oke guys, udah terbenam seluruhnya. Ini udah terkena air rebusan. Kita tutup sebentar. Oke, kita tunggu sampai 5 menit, atau kalau dia banyak itu bisa 5 sampai 10 menit. Oke guys, kita tunggu 5 menit. Oke. Sementara kita menunggu ini rebusan kita ini setengah matang.
Ini nggak rebus kayak sayur guys, nggak sampai lembut-lembut gitu. Jadi kalau ada dua cara, cara meletakkan gulanya. Ada yang sukanya langsung pakai air dididihkan, masakkan air gula yang agak mengental, masukkan daun pandan. Kalau mau praktis lagi guys, ini setelah masak nanti ini kalau ini ada pakai dua cara tadi, saya ulang lagi. Ini airnya bisa direbus, kita masukkan daun pandan. Setelah mendidih, kita masukkan gula. Tunggu dulu air gulanya dingin. Oke, itu tahap pertama. Cara yang kedua, nanti kalau udah jadi, ini udah matang, nggak matang sampai lembek kali dia, ini 5 menit ya. Ini masih belum 5 sampai 10 menit, masih belum, sebentar lagi. Ada dua cara. Setelah itu kita matikan airnya. Cara menggulain yang kedua, yaitu ini nanti setelah kita tiriskan, gula putihnya kita tabur aja di atasnya. Oke, bisa diperhatikan untuk selanjutnya. Oke guys, sekarang udah sampai penceluran. Udah saya celur sekitar 5 sampai 10 menit. Nah, karena ini tidak berapa banyak, hanya sebuah pepaya, maka ini cepat. Ini bisa saya matikan apinya. Saya matikan apinya. Oke. Saya tunggu sampai air rebusan ini, air celuran ini sampai dingin. Setelah kita penceluran, maka ini kan udah dingin nih. Udah dingin. Oke. Udah. Lantas, bentar ya guys. Setelah dingin, maka kita masukkan ke dalam wadah. Oke ya, kita masukkan ke dalam wadah seperti ini, pelan-pelan guys, biar gak hancur apanya. Oke. Oke. Dan selanjutnya untuk membuang air kapurnya kita rendamkan lagi. Kita cuci lagi. Penyucian, kita cuci pelan-pelan, kita buang lagi airnya. Nah, oke, kita cuci lagi. Oke guys, kita rendamkan sebentar. Tadi udah penceluran atau perebusan. Sekarang kita tinggal kita tiriskan. Ini kita tiriskan dulu. Oke. Ini guys, kita tiriskan ini biar keluar airnya, biar nggak mengandung air dia. Oke, pelan-pelan guys, biar nggak rusak bunganya. Ya guys, biar nggak rusak bunganya, pelan-pelan. Oke. Baik guys, ini dia kita tiriskan biar keluar dulu airnya, biar jatuh turun ke bawah. Oke, selanjutnya kita yaitu cara memasukkan gulanya. Baik guys, ini terakhir yaitu cara memasukkan gula agar manis, bagaimana manisan itu atau halwa itu manis. Ada dua cara tadi seperti saya katakan. Pertama, bisa masak air gulanya, itu sangat agak melelahkan karena kalau memakai air gula yang kita didihkan tadi, besoknya harus kita panasi lagi. Tapi kalau cara yang kedua ini boros di gula tapi hemat di tenaga. Oke, kita mulai. Kita susun guys.
Kita susun ke wadahnya. Oke guys, tahap yang terakhir yaitu agar manisannya manis, penggulaan atau pemanisan pada halwa. Nah guys, ini saya ambil yang paling simple. Gulanya nggak saya masak, tapi mau saya tabur. Oke guys, seperti ini. Sudah kita masukkan ke wadah, udah kita tiriskan tadi, udah keluar airnya. Ini dia guys ya. Maka yang selanjutnya kita tabur gulanya. Oke guys. Gulanya biar merata guys. Oke. Halo guys. Nanti ini gulanya ini akan mencair. Biarkan beberapa hari, 2 hari. Insya Allah haluanya udah jadi. Kemudian kalau kita mau lama nggak langsung dimakan, maka air gulanya ini bisa kita panasi. Air gulanya aja, buahnya nggak usah. Jadi cukup kita tiriskan, kita masukkan ke dalam wadah, kita panasi dengan menambah gula waktu di atas kompor. Tapi kalau kita langsung memakannya itu, kalau kita panasi tadi mau sampai bertahun-tahun loh guys, tahannya karena dia nggak pakai pengawet. Ini asli. Ya, jadi tanpa pengawet. Tadi udah sampai yaitu bagaimana supaya buah ini manis sehingga disebut dengan halwa, yaitu ciri khas Melayu Kabupaten Langkat. Ini adalah yang perlu kita lestarikan guys, terutama anak-anak muda, anak-anak para generasi muda saat ini. Kalau saya perhatikan ini kurang menarik bagi mereka. Nah, jadi harapan saya untuk kali ini adalah ciri khas makanan orang Melayu, khususnya Kabupaten Langkat, yang kita sebut dengan halwa. Nah, harapan saya tadi yaitu coba lestarikan anak-anak mudaku, anak-anakku, para generasi penerusku. Coba kamu coba nak. Ini sangat mudah dan praktis, tidak sulit untuk bahan dan alat-alatnya. Jadi nak, ini tolong lestarikan, itu harapan saya. Nah, dan ini biasanya ciri khas halwa ini biasanya dipergunakan untuk hari lebaran, menjamu tamu yang tamu-tamu datang, maka ciri khasnya inilah untuk Melayu Kabupaten Langkat. Kemudian untuk makan hadapan pada pesta perkawinan, kemudian lagi tamu-tamu istimewa yang datang ke Langkat, maka sebagai buah tangannya adalah halwa Kabupaten Langkat. Oke, semoga ya selamat mencoba, semoga berhasil. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halwa merupakan salah satu makanan tradisional dari Kabupaten Langkat, lebih tepatnya makanan etnis Melayu. Makanan ini terbuat dari sayur dan buah-buahan yang diawetkan dengan cara menggunakan larutan gula, sehingga makanan ini, kudapan ini dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama. Halwa ini dahulu kala hanya dikonsumsi oleh kaum bangsawan, lebih tepatnya sering disebut dengan makanan para sultan, karena makanan ini dihidangkan ketika sultan menerima tamu kehormatannya. Makanya saat ini halwa disajikan pada prosesi makan beradab-adaban dan pada saat hari besar keagamaan, seperti misalnya Hari Raya Idul Fitri. Ini merupakan representasi fungsi halwa di masa lalu, bahwasanya makanan itu dijadikan untuk menyambut para tamu. Saat ini makanan halwa ini menjadi identitas bagi Melayu Langkat. Selain makna penyajian, halwa juga menyiratkan makna pada motif dan bentuk yang terdapat pada buahnya. Ini merupakan salah satu karakteristik dari halwa yang membedakannya dari manisan lainnya. Karena di dalam halwa itu ada bentuk-bentuk dan motif-motif yang sesuai dengan etnis Melayu, yang menunjukkan tentang identitas etnis Melayu. Motif dan bentuk ini sangat indah.
Nah, ternyata bentuk dan motif ini juga memiliki makna. Seperti misalnya bentuk silipat pada buah pepaya. Nah, itu merupakan representasi dari bentuk atau motif semut beriring yang berarti, yang melambangkan gotong royong, kerjasama, dan kekeluargaan. Dan ini masih banyak lagi bentuk-bentuk dalam motif Melayu yang dituangkan, yang diukir di buah halua tersebut. Oleh karena itu perlu adanya pengkajian dan penelitian yang lebih komprehensif lagi untuk mengetahui lebih dalam tentang halua ini. Apalagi halua ini memiliki banyak fungsi, baik fungsi biologis, fungsi ekonomis, fungsi politik, fungsi sosial, dan fungsi simbolis yang perlu dikaji lebih dalam lagi. Terima kasih.